Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak mengganggu waktunya karena saya mendapatkan tugas yang saat ini saya lakukan, yaitu CGT Angkatan 11 ini untuk mewawancarai pimpinan untuk di tugas saya demonstrasi kontekstual. Maka dari itu saya meminta waktunya sebentar Pak untuk ada beberapa pertanyaan yang sudah ada saya siapkan dari LMS juga. Jadi apakah Bapak bisa dalam hari ini kita melakukan wawancara Pak? Bisa. Terima kasih Pak ya. Begini Pak, Bapak kan selaku seorang pemimpin lembaga yang ada di Harapan Indah. Maka dari itu, bagaimana nih selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk pertanyaan tersebut sebenarnya untuk jawabannya kita harus memahami dasar-dasar dari dilema etika dan rujukan moral itu sendiri. Sepengetahuan saya, dasar-dasar dari dilema etika itu adalah benar melawan benar. Kemudian untuk dasar-dasar dari rujukan moral itu benar melawan salah. Jadi apabila ada unsur-unsur tersebut dalam kasus yang muncul, nah kita bisa membedakan menjadi itu kasus rujukan moral atau kasus dilema etika. Jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu melihat dari apakah ini termasuk di dilema etika atau masuk di moral rujukan moral ya Pak ya. Baik. Bagaimana nih dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau di lembaga Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus tersebut, selama ini yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, misalkan ada dua kepentingan yang sama besarnya, ya itu didasarkan kepada kita mempertimbangkan rasa peduli, kemudian rasa kasih sayang, memikirkan dampak baik buruknya, jangka pendek dan jangka panjangnya, dan tidak lupa juga kita terapkan aturan-aturan yang berlaku sebagai kerangka atau batasan kita dalam menentukan keputusan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi dalam mengambil keputusan Bapak juga memikirkan untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Betul, gitu Pak ya. Kemudian betul. berpatokan juga dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang ketiga, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa gitu yang Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya untuk langkah atau prosedur yang dilakukan sama seperti halnya dalam menyelesaikan sebuah masalah itu, yang pasti kita harus menganalisis dulu kasusnya, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, dan juga fakta-fakta yang mendukung serta yang mendukung kebenaran atau salahnya dari kasus tersebut, sehingga kita dapat menentukan bahwa kasus tersebut keputusannya seperti ini, atau yang ngambil alternatif kedua seperti ini, demikian. Jadi apa tadi Pak, dalam intinya kita harus menganalisa dulu kasusnya seperti apa, kita mengetahui siapa-siapa yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan. Nilai yang tersebut adalah nilai moral atau kepentingan atau apalah itu yang terkait, serta terkait data dan fakta yang mendukung, sehingga kita dapat memutuskan kasus ini sebaik mungkin. Baik, kalau begitu Pak ya. Jadi Bapak juga harus melihat siapa saja yang terlibat nanti dalam mengambil keputusan, kemudian
harus berdasarkan fakta-fakta juga ketika Iya. kita mengambil keputusan. Eh, kalau yang ini Pak, ada nggak hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tentunya? Untuk kasus dilema etika selama ini, yang tentunya hal-hal yang efektif adalah yang pertama itu kita harus jeli mengenali kasus yang timbul, misalkan serta menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pengujian benar atau salah. Nah, pengujian ini penting kenapa? Dan ini sebagai langkah terakhir adalah untuk menentukan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak salah dan dapat diterima oleh semua pihak. Jadi dalam mengambil keputusan atau memberikan suatu keputusan itu berdasarkan dari analisis, kemudian fakta-fakta yang bisa mendukung, dikumpulkan yang mendukung. sehingga tidak ada yang merasa keberatan dalam keputusan yang Bapak ambil. Betul sekali. Kalau begitu kita lanjutkan Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus, tentunya kasus dilema etika ini Pak? Ada enggak tantangannya? Sebenarnya tantangan utamanya itu adalah dampak yang akan timbul apabila kita mengambil suatu keputusan. Kita harus berpikir dengan matang dan jangan sampai kita menuruti emosi, sehingga dan juga jangan terpengaruh oleh arahan atau intervensi dari orang lain, serta menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya, sehingga keputusan yang kita ambil itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian walaupun beberapa mungkin dalam setiap keputusan selalu ada kontra, akan tetapi apabila kita mengetahui dengan pasti tentang aturan-aturan atau fakta-fakta yang ada, kemudian kita pertimbangan baik buruknya, semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik. Kalau begitu dalam tantangannya pastinya Bapak juga tidak melakukan dalam mengambil keputusan tidak dalam keadaan emosi ya Pak ya, dan juga memikirkan apa yang keputusan ini apakah sudah sesuai sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah Bapak punya suatu jadwal mungkin atau tata kelola dalam sebuah penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus tersebut? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau seperti apa Pak? Sebenarnya untuk jadwal sih sebenarnya tidak ada yang terjadwal dengan ini, akan tetapi untuk itu melihat kasusnya kembali. Apabila kasus-kasus yang ringan atau masalah-masalah yang seperti biasa-biasa itu diusahakan diselesaikan hari itu juga atau saat itu juga. Kemudian untuk kasus-kasus yang agak berat dan butuh kajian yang lebih mendalam serta butuh pengumpulan data dan fakta yang lebih akurat, maka saya akan mengambil waktu untuk memutuskan atau berdiskusi dulu dengan semua rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, dan semua pihak termasuk orang tua murid. Ya. Jadi kalau dilihat juga Pak ya dalam penyelesaiannya tidak pasti harus berjadwal, jadi dilihat dulu dari kasusnya apakah kasus ini termasuk ringan atau berat. Jadi tapi saya tertarik nih dengan kasus ringan itu yang seperti apa ya Pak? Contohnya adakah yang dimaksud dengan Bapak itu kasus ringan itu yang seperti apa ya Pak? Ya seperti kasus ringan itu misalkan ada masalah ini keterlambatan hadir, itu kan masih bisa diselesaikan secara mungkin untuk pertama ya kita mengumpulkan dulu semua, kemudian kita bicara dulu
dengan teman-temannya, dengan rekan-rekan sejawatnya. Kemudian atau upaya yang pertama kita lakukan adalah berbicara empat mata dulu, sehingga tidak ada keraguan dari orang dari bawahan kita untuk mengungkapkan apa alasannya sehingga dia bisa terlambat. Nah, itu termasuk sebenarnya kasus yang agak ringan, bukan pelanggaran yang berat lah, masih bisa diselesaikan pada saat itu juga. Oh iya Pak, berarti ketika itu ya yang dimaksud dengan ketika guru yang mungkin datang terlambat, jadi itu termasuk, anggap aja itu seperti itulah kasus yang ringan tadi Pak ya. Bisa. Nah, mungkin itu ya Pak ya, penjelasan dari kasus yang ringan tersebut. Betul. Kemudian apakah ada faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah dalam Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang faktor yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman merupakan, ada peribahasa yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, dan memang itu memang saya rasakan. Yang pertama, kasus-kasus yang timbul di sekolahan itu biasanya seputar kasus yang sudah lama pernah terjadi, kemudian terjadi lagi. Ya, kalau untuk penyelesaiannya kita tinggal mengingat atau membuka memori yang sudah lampau, dan kita akan bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan bagus. Kemudian yang faktor yang kedua adalah semua para guru, para rekan sejawat, kemudian tak lupa juga para orang tua, murid, yang mana mereka akan menjadi tempat saya untuk berdiskusi bagaimana sih cara ini, apa ada usulan-usulan atau saran-saran tertentu sehingga masalah yang timbul atau kasus yang ada ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk mungkin itu aja untuk faktor-faktor atau yang membantu saya menyelesaikan suatu kasus atau memutuskan suatu masalah. Oh iya Pak, banyak ya ternyata yang dapat Bapak ajak untuk membantu Bapak dalam memutuskan atau mencari suatu data, sehingga keputusan yang Bapak ambil itu tidak hanya keputusan murni dari Bapak, tetapi Bapak juga mengambil suatu data dari orang-orang yang memang dekat dengan si yang ada kasus tersebut ya Pak ya. Betul, karena kita tidak bisa memutuskan sendiri ya. Kita harus menganalisis dulu supaya keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh semuanya. Oke Pak, kalau begitu. Jadi kalau yang telah disampaikan tadi ya Pak, semuanya tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang dengan keputusan yang kita ambil. Akan tetapi sebijak apapun kita, pasti tetap saja ada pihak yang akan merasa tidak puas. Akan tetapi dengan upaya kita merangkul semuanya, kita ajak berdiskusi semua, termasuk guru-guru, murid, orang tua murid, dan stakeholder atau pihak ketiga. Insya Allah kita bisa mengambil keputusan yang pastinya bermanfaat bagi sekolahan dan diterima oleh semuanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama, bukan atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan 1-2 orang atau kepentingan 2 orang, tetapi kita harus mempertimbangkan untuk kepentingan bersama dan kemajuan lembaga kita. Demikian. Jadi begitu Pak ya, pembelajaran yang dapat dipetik bahwasanya apa keputusan yang kita berikan itu juga tidak pasti atau tidak menjamin bahwa seseorang tersebut merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Tetapi Bapak sebagai pemimpin wajib memberikan suatu keputusan yang tentunya Bapak bisa atau memiliki suatu pandangan untuk jangka pendek dan jangka
kedepannya, jangka panjangnya, sehingga untuk semua itu yang terbaik buat lembaga tersebut, Pak ya. Betul, betul. Mungkin itu saja Pak ya Ya, wawancara kita pada hari ini, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf ketika mengganggu waktunya, karena saya tahu Bapak juga repot. Maka dari itu saya kemarin telepon dulu supaya Bapak bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya selaku CGP Angkatan 11 ini. Dan terima kasih atas jawabannya Pak ya. Mungkin nanti ketika saya ada kurang dalam penyelesaian tugas saya dapat menghubungi Bapak kembali. Apakah berkenan Pak? silahkan aja, Ya, terima kasih ya Pak. selalu terbuka. Ya, terima kasih atas dukungannya Pak selama ini, dan mohon doanya semoga saya lancar juga dalam menyelesaikan tugas saya. Amin. Dan saya mungkin akhiri saja kegiatan kita atau wawancara hari ini, dan saya ucapkan mohon maaf ketika tidak tidak sesuai dengan harapan Bapak. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu Iya, Bu, iya, waktunya Bu Esti, karena saya datang ke sini ingin menjalankan tugas saya selaku CGP Angkatan 11, yaitu mewawancarai suatu pimpinan yang nantinya untuk pengambil keputusan melalui dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya mohon maaf nih meminta waktunya sebentar. Boleh ya Bu? Boleh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu yang sudah yang ada di LMS. Jadi saya hanya menyampaikan saja. Apakah Ibu sudah siap nih saya wawancarai Bu? Insya Allah. Oke Bu ya. Santai aja ya. Ya, santai aja ya Bu ya, nggak usah tegang ya Bu. Iya Bu. Nah, Ibu di sini kan selaku kepala sekolah ya, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terkait dengan bagaimana saya itu mengidentifikasi terkait dilema etika dan bujukan moral, di mana kan kalau setiap permasalahan itu kan pasti ada kasusnya terlebih dahulu ya Bu Yuyun ya, di mana ketika ada kasus atau pelanggaran ya terkait dengan nanti kita dihadapkan nih antara benar dan salah gitu ya. Nah, benar dan salah. Nah, itu ketika masih ada benar salah, berarti kan itu dilema etika. Nah, dengan cara itu saya itu bisa menganalisis apakah keputusan yang saya ambil itu udah benar apa belum, atau masih perlu pertimbangan, atau apakah yang saya lakukan itu masih salah gitu kan. Nah, itu kita tuh dampaknya kan dilema gitu ya, dengan keputusan yang kita ambil gitu kan. Nah, kemudian itu sebagai salah bedanya tuh sedikit aja sih antara dilema dilema etika dan wujukan moral itu. Nah, kemudian kalau seandainya pengambilan keputusan itu secara tepat, kemudian dia juga bijaksana. Nah, itu di dalamnya itu ada wujukan moral. Jadi kan ada antara benar dan vs dan salah gitu. Nah, itu. Oke, kalau gitu. Jadi dalam Bu Hesti mengambil keputusan itu juga masih ragu kadang tuh ini masuknya di mana gitu ya, atau termasuk di bujukan moral ya Bu ya. Jadi cara Bu Hesti mengidentifikasi kasus-kasusnya seperti itu ya Bu ya. Kalau seandainya nih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau seandainya dihadapkan seperti itu, yang pertama kan kita melihat dulu kasusnya itu seperti apa, fakta yang di lapangan yang terjadi itu seperti apa sih kesalahannya, kemudian di dalam kegiatan itu siapa aja tuh yang ada di dalam gitu kan, misalkan siapa yang terlibat, kemudian menganalisis kita pastinya tuh mana nih yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian adanya sebagai seorang pemimpin juga kita memberikan solusi. Jadi solusi yang kita buat itu sebagai alternatif
dalam membuat keputusan kemudian. Nah, kemudian ketika kita sudah menganalisis, kemudian kita mengambil membuat alternatif, kita akan merefleksikan serta semuanya itu harus dibawa dalam berdoa juga. pastinya ketika sudah mengambil keputusan, menganalisis, mengambil keputusan, juga merefleksi. Nah, itu kan pastinya kalau sudah dilakukan, kemudian kita bisa berdoa lagi, Bu. Itu bener enggak gitu ya yang kita ambil. Nah, seperti itu, Bu Iyor. Nah, kemudian ketika diawali dengan penelusuran masalah dan mengidentifikasikan masalahnya hingga terbentuk kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan. Nah, kemudian sebagai kepala sekolah juga kita mengutamakan prioritas ya, Bu ya. Jadi prioritasnya yang kita ambil itu berpihak nggak pada murid gitu ya. Kemudian paling enggak dengan kita mengambil sikap, mengambil keputusan tersebut itu setiap tugas ya sebagai pimpinan itu harus bijaksana dalam menyikapi suatu masalah. Iya, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi dalam mengambil keputusan juga banyak yang dipikirkan ya. Mana untuk murid, adakah yang untuk murid? Jadi artinya tuh Ibu memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya dalam mengambil keputusan. Apakah ini tidak berdampak atau berdampak? Jadi itu suatu kebimbangan juga ya, Bu ya, dalam mengambil keputusan. Iya, Bu. Apakah sudah tepat? Apakah sudah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi mungkin kita lanjut dengan pertanyaan ketiga ya, Bu. Iya. Langkah-langkah dalam atau prosedur dalam Ibu atau seperti apa sih langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan gitu yang dilakukan selama ini? Ya, dalam mengambil atau mencari penyebab permasalahan itu kan pastinya kita menentukan tadi kembali lagi siapa yang terlibat, kemudian masalah apa, kemudian paling tidak kita berdiskusi dengan seluruh warga sekolah ya, membuat beberapa solusi terhadap keputusan yang kita ambil nantinya ya, Bu ya. Nah, kemudian ketika itu sudah terlaksana, kita akan menimbang dari berbagai sudut pandang. Jadi sebelum kita mengambil memutuskan suatu masalah, dan setiap keputusan yang dilakukan itu ya paling tidak kan sesuai dengan fakta yang ada terjadi. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasikan masalah itu ya kita terlibat ya dalam mengambil keputusan tersebut gitu. Jadi kembali lagi siapa yang terlibat, menentukan permasalahan yang tadi yang terjadi dan juga memutuskan atau mengambil keputusan itu. Baik. Jadi Ibu melakukan analisis dulu ya dalam mengambil keputusan, yang mana apakah mencari fakta-fakta yang benar atau yang terjadi kenapa sih Ibu ini atau Bapak ini melakukan kesalahan. Kita harus mencari fakta yang benar dulu ya, Bu ya, dalam menganalisis sehingga timbullah melakukan uji kebenarannya dulu. Apakah ini memang benar dalam kasusnya atau gimana gitu. Jadi nanti kan kita takutnya salah ya, kita ngambil keputusan tersebut. Betul, gitu kan, nggak sesuai dengan masalahnya gitu. Kita tidak melihat latar belakang kenapa sampai terjadi ya, Bu. Ya, benar-benar. Baik, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi? Ya, ketika kita mengambil keputusan yang sudah terjadi, itu kita menelaah dulu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada sifat urgensi ya, Bu ya. Jadi kepentingan dalam kasus dilema itu pengambilan keputusan alternatif, keputusan dalam diskusi itu tadi. Nah, kemudian ketika kita sudah terjadi seperti itu, kemudian saya tuh membayangkan sosok panutan siapa nih yang kita ambil gitu ya. Kemudian ketika kita mau ngambil keputusan secara bijaksana gitu ya, kemudian dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Nah, seperti itu, Bu Yojon. Baik, Bu. Jadi dalam Ibu atau hal-hal selama ini yang Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan, yaitu Ibu menelaah dulu, kemudian siapa nih yang terlibat, terus ada hal alternatif lain mungkin yang bisa saya ambil gitu ya. Tapi selama ini apakah memang sudah ada suatu ini, Bu, model kayak sudah ada kesepakatan sebelumnya atau gimana dalam
Kenapa Ibu sampai berbicara kenapa ada mengambil keputusan alternatif? Berarti kan ada sesuatu nih keputusan iya, yang sudah iya, ditentukan benar, gitu. benar. Ya, seperti itu Bu. Misalkan kan ketika kita sudah berbicara masalah gitu ya, keputusan itu kan kita diambil kemudian secara bersama-sama kita sepakati gitu kan. Iya. Nah, itu seperti itu. Berarti sudah ada kesepakatan secara bersama, tetapi ketika kasus ini ada dan artinya tuh keputusan kita ini kok kayaknya kurang tepat ya kita anggap, tapi jadi Ibu pasti mengambil ada keputusan alternatif lain sehingga keputusan itu dapat menjadi perbandingan yang menjadi perbandingan yang sudah lalu dan untuk sekarang. Kemudian panutan itu maksudnya gimana ya Bu, bisa diceritakan? Jadi kalau misalkan ada panutan kan kita mengambil nih kebijaksanaan yang jadi tadi itu ya, yang tadi kasus yang sebelumnya itu sebagai panutan Ibu dalam memilih strategi keputusan berikutnya gitu kan Bu ya. Jadi mengaca itu kemarin permasalahannya sebenarnya sama gitu kan, misalkan sama. Nah tetapi ketika kita mengambil keputusan, oh itu pernah kita pernah kita buat, pernah kita lakukan gitu kan, pernah kita lakukan, paling enggak kita sudah punya nih contoh referensi gitu, gambaran. Nah seperti itu Bu. Oh iya. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, kalau berbicara dilema etika lagi, kemudian ketika kita mencari keputusan ya yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah ya Bu ya, masalah yang sama-sama benar, kemudian yang harus menguntungkan kedua belah pihak ya, pastinya tidak ada yang merasa dirugikan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan. Nah, itu pasti kita dilema ya Bu ya, ketika kita memutuskan ini ternyata itu bertentangan dengan atasan kita gitu kan, karena kan kita sadar diri aja lah Bu Yuyun, kita kan ibaratnya kita punya atasan lagi, kemudian kita di yayasan gitu. Nah itu seperti itu. Kemudian ketika keputusan itu diambil, kemudian kadang-kadang juga melanggar prinsip keadilan ya bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan istimewa dari pihak pengambilan keputusan ini tadi. Misalkan ada yang merasa, wah ini Ibu lebih condongnya ke sini nih gitu kan. Ada sesuatu. Nah itu yang menjadi tantangan, kemudian dilema buat saya juga sebagai seorang pemimpin. Jadi seandainya tuh sampai ada yang seperti itu, langkah apalagi yang Ibu bisa andai kata nih menutupi seperti itu ya, apa nih yang dapat alternatif lain nih atau ide kreatif lain ketika ada sesuatu yang dapat gunjingan, oh kayaknya anak emaskan nih gitu. Apakah Bu Hesti ada langkah atau cara lain sehingga dilema Ibu tuh teratasi gitu, tidak ternilai dengan yang lain gitu kan, namanya anak buah kita nih atau guru kita nih kan banyak karakternya, jadi kita ini condongnya ke sini nih gitu kan. Pasti ketika saya berhadapan seperti itu ya kita ya netral, di posisi netral ya Bu ya. Jadi kita nggak ada memihak sama siapapun. Ketika memang ada permasalahan ya udah kita rembuk sama-sama, kita cari keputusan sama-sama. Kemudian solusinya ya sama-sama. Nggak ada juga, kalau saya ya pribadi nggak ada namanya itu anak emas kemudian aku sayang sama dia, itu nggak ada. Jadi seluruh warga sekolah, baik itu guru ya, anak murid, kemudian orang tua, itu ya kita berada di posisi netral. Dan ketika ada permasalahan ya kita duduk bareng Bu, itu seperti itu. Jadi Bu Hesti, tantangannya tadi yang kata Ibu harus melihat kedua belah pihak agar tidak ada terjadi yang sesuatu pemikiran yang aneh ya. Oh aneh. Jadi artinya tuh supaya tidak ada penilaian yang negatif apa yang sudah diputuskan oleh Bu Hesti. Kemudian duduk bareng dengan beberapa pihak sehingga kita tidak terlalu merasa dilema etika ketika dalam mengambil keputusan. Benar. Oke Bu, kalau gitu selama ini apakah Ibu sudah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu
dalam segala mempertimbangkan segala dampak yang ada. Misalnya berpikir dengan matang dan jangan gitu, Bu. Kalau masalah itu kan kadang kasus itu tuh kan insidental insidental itu kan dia terjadinya itu nggak bisa lah dijadwalkan, Bu. Ya, Ketika betul. misalkan tapi ketika ini ada permasalahan, ya udah kita langsung duduk bareng. Kemudian kalau untuk masalah jadwal sendiri itu nggak kita buat gitu ya. Jadi ketika ada masalah, kemudian biasanya itu langsung kita rembuk bareng. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Kemudian kenapa kok kita langsung cari solusinya di saat langsung, itu juga, ya, Bu. Gitu. Jadi langsung diselesaikan hari itu juga. Kemudian jadi jika seandainya masalahnya itu tidak bisa saya putuskan atau terlalu berat gitu ya, mungkin saya ya ini kembali lagi kita cari solusi yang panutan yang memang di atas, misalkan ya ngomong bareng lagi sama yayasan nggak atau gimana, nah seperti itu. Baik, jadi melihat dari kasusnya juga bagaimana apakah selesai dalam satu hari. Jadi kelihatannya ketika itu memang tidak selesai dalam satu pembahasan ya, duduk bareng itu tidak selesai juga. Jadi Ibu Hesti mencari alternatif dengan melihat atau panutan Ibu seperti yayasan ya, sebagai pihak yang membantu Ibu untuk mendukung dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, jadi memang ya tergantung tingkat kompleksitas kasus yang berat ringan, ada berat atau ringannya. Kemudian ya juga ada yang memang benar masalah yang harus diselesaikan itu secara langsung. Kalau ya tadi yang disampaikan Bu Yuyun itu ya benar. Baik, Bu, kalau gitu ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang terlibat itu ya, misalkan saya juga bisa melibatkan seluruh warga sekolah, misalkan ya pendukungnya siapa aja kan, guru pastinya kan, kemudian ada orang tua siswa, kemudian orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Jadi misalkan sumber yang bisa kita sharing sama-sama, nah seperti itu. Kemudian pihak-pihak yang terkait misalkan terhadap peraturan dan aturan yang ada di sekolah ya pasti melibatkan yayasan, kemudian tokoh yang memang bisa diandalkan, nah seperti itu ya Bu ya. Kemudian karena ini sekolah TK, gurunya juga terbatas, kami juga nggak punya kayak wakil segala macam, nggak. Jadi ya kepala sekolah, kemudian guru, warga sekolah, kemudian yayasan, seperti itu. Jadi pihak yayasan Bu ya dan rekan sejawat dalam membantu Ibu ketika dalam ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika. Iya, benar. Kemudian ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik gitu kan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak sekali ya Bu Yuyun. Jadi sebagai kepala sekolah itu, sebagai pimpinan itu saya paling enggak itu saya lebih bijaksana. Bijaksana dalam hal arti ketika kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita menganalisisnya, dan itu juga bisa menjadikan pertimbangan untuk kita bagaimana mencari solusi ke depan. Nah, kemudian ketika kita mengambil sebuah keputusan, kemudian apa-apa yang harus kita lakukan, nah ini sesuai, maksudnya tuh sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid itu tadi gitu ya. Kemudian ketika mengambil keputusan juga kita memiliki itu pasti akan memiliki resiko. Jadi nah resiko itulah yang dibuat suatu keputusan yang paling enggak keputusan yang kita buat itu meminimalisirkan suatu resiko yang akan terjadi nantinya. Jadi paling enggak ya kita jangan sampai lah ada permasalahan-permasalahan baru yang di belakang atau yang timbul ketika kita sudah mengambil suatu keputusan itu. Oke Bu, berarti Ibu ketika dalam apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang dipetik itu
ketika kita mengambil keputusan itu harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang seperti contoh tadi, jangan sampai ada kasus-kasus lagi sehingga memperkecil lah suatu proses kejadian atau suatu pengembangan kasus yang lain gitu ya. Jadi memang sih sebagai pimpinannya harus berani dalam mengambil keputusan. Hanya saja kita harus memikirkan daripada kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan gitu ya. Kemudian kedepannya itu seperti apa, dampaknya apa gitu. Memang suatu tantangan besar dalam kita menjadi seorang pimpinan dalam mengambil keputusan. Apalagi jatuhnya dilema etika ya Bu. Iya. Sangat sulit kadang Bu ya, antara kita tuh mau ini arahnya kemana nih, dilema etika kah atau bujukan moral kah itu kan. Kemudian ya susah gitu kan, ibaratnya kita kan konsekuensinya itu ditanggung Bu. Perempuan tuh perasaannya lebih apakah nggak enakan gitu ya, kasihan gitu. Artinya tuh adalah sedikit kebijakan ketika memang walaupun itu berat luar biasa tapi kasihan ya, itu naluri seorang perempuan tuh tidak bisa dipungkiri. Dalam kita punya perasaan, bukan perasaan yang anak mas kan tidak, tetapi memang ada rasa kasihannya. Mungkin itu Ibu ya. Mungkin itu saja Bu, wawancara kita pada hari ini. Semoga saja, mohon doanya semoga saya tugasnya dilancarkan dan Ibu dalam memimpin tidak ada kasus-kasus yang terlalu berat dan bisa mengambil keputusan yang bijak. Baik. Makasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.